banyak orang yang berbahagia tapi tidak berhasil. Ya, ada orang yang berhasil tetapi tidak berbahagia. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, Tuhan janjikan engkau berbahagia dan engkau berhasil. Yang setuju katakan amin. Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Afin Hardianto, saudara. Ya, berdomisili di Kota Malang. Awalnya dari Blora, ya, cucu dari Papi Bobi, kalau saudara panggil. Ya, karena Papi Bobi dulu adalah gembala dari almarhum orang tua saya, yang semua sudah dipanggil Tuhan, sudah berada di surga. Dan saya percaya, saudara, ya keturunan orang benar pasti tidak akan pernah ditinggalkan. Yang setuju katakan amin. Saudara, saat ini akan berbicara mengenai menjadi berhasil dan beruntung. Saudara, dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, ayo kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Yang percaya engkau berbahagia dan berhasil? Lambaikan tangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Saudara, kata pertama ada kata berbahagia, kata terakhir ada kata berhasil. Saudara, banyak orang yang berbahagia tapi tidak berhasil. Ya, ada orang yang berhasil tetapi tidak berbahagia. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, Tuhan janjikan engkau berbahagia dan engkau berhasil. Yang setuju katakan amin. Ya, tetapi saudara, harus ada sebuah kerjasama kita dengan Tuhan. Ya, di mana kita untuk menjadi orang yang benar, saudara. Ya, tahukah saudara, Tuhan itu sudah merancangkan keberhasilan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, saya percaya saudara berangkat ke Hong Kong untuk berhasil. Yang setuju katakan amin. Ya, engkau menjadi berkat, engkau menjadi Yusuf, ya, untuk keluargamu. Di mana saya percaya, ya mungkin ada yang merasa, aduh Tuhan, capek. Tapi saya percaya, jasmani kita boleh capek, tetapi roh kita terus menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, di dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, kita belum minta, Tuhan itu sudah merancangkan hari depan yang baik buat saudara dan saya. Saudara, apalagi visi dari gembala pembina kita Pak Niko, ya, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang, saudara. Dan saya percaya tahun 2023 engkau keluar sebagai pemenang. Yang percaya katakan amin, saudara. Padahal pakar ekonomi berkata bahwa ini adalah tahun yang sukar. Ya, bahkan pidato Pak Jokowi yang terakhir, 70 negara sudah menyatakan diri bangkrut. Dan yang lainnya akan segera menyusul, saudara. Tapi kalau seandainya saudara tiba-tiba dibawa Tuhan ke Hong Kong, artinya apa? Engkau diselamatkan Tuhan. Artinya apa? Engkau menjadi Yusuf untuk keluargamu, saudara. Karena kalau kita melihat banyak negara yang sedang sekarat. Dan kalau saya melihat juga di Indonesia, ya di lingkungan gereja kita, saya yang Tuhan percayakan gereja ada di Malang, itu yang sudah kena PHK dia kan 3 orang, saudara. Artinya mulai memasuki Indonesia. Jadi saudara, pada waktu saudara berada di tempat ini di Hong Kong, bagi orang-orang yang baru sedang menghadapi sebuah proses, menghadapi sebuah adaptasi, saudara jangan menyerah. Ya, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Tidak terlalu cepat, nanti engkau ngomong kebetulan. Tidak terlalu lambat, nanti engkau ngomong percuma, saudara. Tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan satu hal, kita harus lakukan seperti apa kata Yosua ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Yang mau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yang mau menyenangkan hati Tuhan boleh lambaikan tangan sekali lagi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara. Saya percaya semua yang berangkat ke Hong Kong ingin berhasil. Ya. Tetapi kadang-kadang kita lupa merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Saudara, pada saat engkau lemah, engkau berkatakan firman Tuhan, aku akan menjadi kepala bukan ekor. Aku terus akan naik dan tidak pernah akan turun. Dan aku akan keluar sebagai pemenang. Allahku luar biasa, sanggup memberikan kekuatan lebih besar daripada yang aku perlukan. Ya, itu katakan amin. Ya, bagaimana saudara bisa menjadi orang yang berhasil dan beruntung, saudara? Ya, saudara, saya bukan ujuk-ujuk tiba-tiba menjadi seorang gembala, ujuk-ujuk tiba-tiba jadi pengusaha, ujuk-ujuk saya pegang rumah sakit, bukan gitu. Semua melalui proses yang dijalani. Ya, tadi istri saya di khotbah yang pertama bicara mengalami proses yang namanya keluarga. Hampir buyar, babak belur, tidak ada alasan untuk berharap, tetapi karena Tuhan sayang kepada kita, sehingga orang berkata harusnya di ujung tanduk, ya tinggal telurnya jatuh, tetapi sama Tuhan dikembalikan lagi, dipulihkan jadi sebuah mukjizat. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya mungkin saudara lebih mengenal lagu saya daripada orangnya, ya saudara ya. Ya saudara tahu janji fajar? Angkat tangan. Ya, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Pun tahu ku tak pernah sendiri, Bapa Engkau Allah yang menggendongku. Percaya tangan Tuhan membelenggu, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Yang percaya katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Pujian ini enak saudara? Enak ya, tapi waktu bikin enggak enak prosesnya saudara. Ya dimana saudara, ini adalah sebuah proses kehidupan saya. Bahkan banyak orang berkata kalau saya nyanyikan pujian ini seolah-olah kayak ada nyawanya. Iya, yang bikin lagi dalam persoalan yang berat, yang bikin dalam keluarga amburadul saudara, yang bikin sudah di ujung tanduk saudara. Tetapi saya percaya, ya bagaimana kita menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Yang pertama adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dikatakan berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa.
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau engkau sedang mengalami masalah kepahitan, pergumulan, ya saudara, bahkan ada orang yang berkata kepada saya, Pak Aven, kebetulan saya kan juga punya PT saudara ya, punya perusahaan pemberangkatan PJTKI juga. Nanti kalau Pak Aven ya punya PT, siap-siap aja, yang datang itu pasti orang-orang yang banyak masalah. Tapi saya percaya, halo, itu dulu, ya. Tetapi sekarang di tangan Tuhan, ya, engkau dijadikan orang yang membuat sejarah dalam keluargamu. Yang 7 katakan amin, saudara. Ya. Jadi saudara, pada waktu kau mengalami pergumulan atau hal tidak baik, jangan datang ke tempat yang salah. Jangan kumpul ke kumpulan yang negatif. Ya, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Atau engkau kumpul dengan orang-orang yang enggak benar, saudara. Tetapi datanglah ke rumah Tuhan. Kalau engkau membuka hatimu dalam rumah Tuhan, ada jawaban. Tidak ada lagi yang sakit hati dengan suaminya. Saudara yang ngerti kan saudara daripada saya. Tapi kira-kira saya melihat dari luar. Tapi saya percaya melalui gereja ini, saudara dipulihkan, bangkit lebih dari seorang pemenang. Yang 7 katakan amin, saudara. Ya. Kalau saudara sedang masalah rumah tangga, jangan kumpul dengan kumpulan yang rumah tangganya bermasalah, saudara. Saudara harus kumpul dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Ya, dari orang yang percaya Tuhan diubah menjadi cinta Tuhan, saudara. Sehingga apa? Akhirnya keadaanmu akan menjadi berubah. Yang dulu tidak kondusif menjadi kondusif. Yang dulu mengalami kekeringan diubah menjadi kesegaran. Dari kekalahan, di Indonesia engkau kalah, tetapi engkau di Hongkong dibuat menang di dalam nama Tuhan Yesus. Yang 7 katakan amin, saudara. Tahukah saudara kalau kita menjaga hati itu penting sekali, saudara. Di mana saudara tahu tokoh Hitler? Ya silakan tayangkan gambarnya. Ya, kalau orang ngomong cari Chaplin, ya seperti Chaplin, ya kumisnya cuma dikit. Itu ternyata kenapa Hitler itu bisa membantai 6 juta orang Yahudi di masa lalu. 6 juta itu banyak loh saudara. Dibantai, ternyata setelah selidiki masa kecilnya, ternyata ya ayahnya orang Yahudi seringnya menganiaya daripada mamanya, memukuli, melakukan KDRT. Sehingga Hitler menjadi sakit hati melihat ibunya dipukuli. Dan papanya adalah orang Yahudi, saudara. Dan pada waktu dia masa kecilnya, dia datang ke sebuah toko. Sebagai anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ya, dia datang ke sebuah toko orang Yahudi. Dan tiba-tiba orang Yahudi ini berkata, minggir kamu anak kecil, kamu paling nggak bawa uang, pergi. Dan akhirnya Hitler menjadi sakit hati. Terus ketiga kali, ternyata pada waktu di masa mudanya, Hitler melakukan sebuah transaksi seks saudara dengan PSK. Dan ternyata Hitler terkena penyakit HIV dan PSK tersebut orang Yahudi, saudara. Begitu Hitler mendapatkan kekuasaan, ya dia untuk memuaskan, untuk membalaskan kekecewaannya, saudara, dia membantai 6 juta orang Yahudi, saudara. Dia mengejar-ngejar orang Yahudi dan dibunuh, saudara. Karena apa? Kekecewaan begitu dierami, akhirnya menjadi sebuah kepahitan, saudara. Dan kalau saudara pahit, apa yang saudara kerjakan tidak berhasil. Tetapi kalau saudara bisa melepaskan pengampunan, engkau selesai dengan dirimu. Apa yang kau kerjakan berhasil. Yang 7 katakan amin. Karena Alkitab katakan apa? Jagalah dirimu supaya jangan timbul akar pahit yang menyebarkan banyak orang. Kalau orang pahit, ya ngomongnya kemana-mana ya pahit. Ya begitu lihat orang musuhnya, berusaha menghindar musuhnya di kanan, dia akan berusaha belok kiri. Karena apa? Dia pahit. Ya saudara, kuncinya saudara harus punya reframing. Artinya membingkai ulang pola pikir kita. Peristiwanya memang terjadi, ya pahit memang. Tetapi itu sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Ingat, masa lalu adalah kenangan. Masa kini adalah kenyataan. Masa depan adalah harapan. Yang 7 katakan amin, saudara. Pada waktu engkau bisa mengubah pola pikirmu, ya saudara, saya percaya engkau mengubah pola pikirmu dari pola pikir kita yang sempit, yang penuh dengan kecewaan atau kepahitan, ya tetapi kita bisa mengubah dari sudut pandangnya Tuhan. Lewat peristiwa yang nampaknya buruk, saudara mungkin nampaknya buruk,
Seolah-olah sampai kalau orang pernah beberapa anak calon PMI, ya saudara kan nggak boleh, kita sebut TKW nggak boleh, PMI, ya berkata, Pak kalau hidup saya nggak susah, ya nggak mungkin loh Pak saya berangkat. Ya, tetapi ingat, lewat peristiwa yang nampaknya buruk, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan turut bekerja bagi semua orang yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Saudara melihat Yusuf itu bisa frustasi loh menghadapi kehidupan. Ya Yusuf kecewa terhadap kehidupan bisa. Ayahnya ya yang menyayangi dia tiba-tiba dia dijual menjadi budak, difitnah tante Firaun, kemudian dia masuk penjara, saudara. Ya itu kecewa berat pasti. Bayangkan dijual jadikan budak, saudara. Ya bukan sebagai PMI tapi budak, saudara. Artinya apa? Yusuf bisa kecewa. Ya bisa kecewa, tetapi Yusuf tidak melampiaskan dendamnya. Dia tetap merubah pola pikirnya. Dan pada waktu kakak-kakaknya ya datang kepada Yusuf dan ayahnya, ya Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri, sudah diangkat menjadi Perdana Menteri Hong Kong. Andai kata Hong Kong ada Perdana Menterinya. Ya, tiba-tiba saudara-saudaranya kakaknya datang, dipikir ini siapa? Begitu melihat wajah Yusuf kaget mereka. Tuh, ini kan adik kita bro, yang kita dulu jual. Ya, tuh pasti kita akan dibunuh. Padahal kita sedang kelaparan, kita meminta bantuan, datang ke Mesir. Tetapi Yusuf berkata, jangan khawatir saudaraku, engkau memang mereka-rekakan yang buruk dalam kehidupanku. Tetapi Allah mereka-rekakan yang baik untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, bahkan melalui Yusuf saudara, akhirnya apa? Keluarga besar daripada Yusuf itu bisa tinggal di Mesir. Bahkan dikatakan pada zamannya Yusuf, ya orang-orang Israel boleh memiliki hak atas tanah, saudara. Ya, tetapi Yusuf juga sudah mempunyai penglihatan di masa depan bahwa kelak akan dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian dan dia titip tulang-tulangnya untuk dibawa oleh keturunannya, saudara. Dan saya percaya, saudara, ya Yusuf berhasil memframing ya pikirannya dari sudut yang sempit manusia menjadi apa? Reframingnya dari sudut pandang Allah. Dan hasilnya sangat berbeda. Yang pahit menjadi manis. Amin. Kalau engkau mempunyai kebencian terhadap suamimu mungkin, lepaskan pengampunan, saudara. Ya, karena apa? Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni saudara dan saya. Yang tujuh katakan amin. Ya, kalau engkau tidak bisa melepaskan pengampunan, ya doamu akan sulit terdengar. Ya, usahamu akan sulit berhasil. Ya, Tuhan itu membenci dosamu, tetapi mengasihi pribadimu. Di dalam Kristus ada jawaban, ada pengharapan, ada pemulihan. Melangkahlah, saudara. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang percaya seperti ini, saudara. Melangkahlah ke rumah Tuhan. Tuhan menerima saudara dengan tangan terbuka. Dan saya percaya, pada saat engkau diterima oleh Tuhan, pada saat engkau disayang oleh Tuhan, maka hidupmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Setuju katakan amin. Ya, yang kedua, yang pertama tadi adalah di mana kita harus tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, jaga pergaulan baik-baik saudara. Ya, saya dengar di Hong Kong laki-laki jarang, wanita-wanita jadi-jadian yang banyak. Laki-laki jadian yang banyak. Saudara ingat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ali. Ya, menciptakan Hawa dan Adam, bukan Hawa dan Heni. Yang tujuh katakan amin. Ya, ya. Yang kedua adalah renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya adalah renungkan Taurat Tuhan dan malam dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan apa ya saudara yang membuat kehidupan kita menjadi berhasil? Ya petanya itu sudah ada, yaitu firman Tuhan. Ya renungkan firman Tuhan, taati firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara harus mempunyai waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya untuk menyembah Tuhan. Karena saya percaya ya ini bukan main gereja-gerejaan. Saya melihat semangatnya seperti ini, spiritnya seperti ini. Ini adalah sebuah kemah pertemuan, di mana seperti Musa bertemu dengan Allahnya, saudara juga bertemu dengan Allah saudara. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Ya, mungkin saudara ada yang berkata, Pak, tapi ini tahun susah, aku masih susah, saudara. Tiap zaman itu masih ada kesusahannya masing-masing.
Zaman Abraham ada kesusahannya. Ya, zaman Iska ada kesusahannya. Zaman Yakub ada kesusahannya. Saudara, jadi tetapi firman Tuhan katakan apa? Ya, pada saat kita mengandalkan Tuhan, maka engkau akan disertai oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya memang kalau omong susah, susah. Semua orang itu masing-masing memiliki pergumulan masing-masing. Jangan saudara berpikir, oh Pak Fen enak sudah, ya pendeta, ya enggak saudara, saya juga masih punya pergumulan. Ya pergumulan tentang anak, pergumulan tentang pekerjaan, pergumulan tentang pelayanan saudara. Saudara, karena saya percaya kita harus melihat pada sudut pandangnya Tuhan. Dan saya percaya saudara, pada waktu engkau tidak menganggap remeh firman Tuhan, saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Karena firman Tuhan itu zero kesalahan. Firman Tuhan itu sempurna. Yang tujuh katakan amin. Ya, saudara melihat kisah janda di Sarfat, ya. Saudara, Elia itu pergi ke Sarfat bukan ketemu janda yang kaya loh. Tapi ketemu janda miskin yang tidak punya apa-apa. Tetapi Elia berkata apa? Kasih dulu buat aku. Nanti Tuhan akan cukupi kebutuhanmu. Saudara, kalau orang zaman dulu kan ngomong gila. Kasih dulu buat hamba Tuhan. Kasih dulu buat rumah Tuhan. Nanti Tuhan akan penuhi kebutuhanmu. Saudara, dan tetapi janda Sarfat ini taat saudara. Ya, kalau zaman dipikir pakai pikiran manusia, enggak masuk akal. Karena janda ini berkata, ini tepung kami yang terakhir dan minyak kami yang terakhir. Setelah kami makan, ya kalau kami besok mati, kalau kami berikan kepada engkau, hari ini aku mati dan anakku, saudara. Tetapi pada waktu dia memberikan kepada Tuhan, atau saudara kalau sekarang perwakilan daripada Tuhan itu adalah rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan itu adalah tubuh Tuhan. Yang tujuh katakan amin. Ya, saudara mengasihi gereja ini, saudara mengasihi rumah Tuhan, saudara mengasihi Tuhan Yesus sendiri. Karena apa? Ingat di mana Paulus pada waktu pertama kali ketemu dengan Tuhan Yesus. Pada waktu ya Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Padahal Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Yang dianiaya Saulus itu adalah pengikut-pengikut daripada Tuhan atau gereja Tuhan zaman itu. Tapi pertanyaannya kenapa Tuhan yang dari surga berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Artinya apa? Yang dianiaya Saulus itu gereja Tuhan. Itu adalah tubuh Tuhan. Pada saat engkau menganiaya gereja Tuhan, engkau sedang menganiaya Tuhan. Tetapi pada saat engkau mengasihi gereja Tuhan, engkau sedang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Yang tujuh katakan amin, saudara. Ya, janda Sarfat karena mendahulukan Tuhan terlebih dahulu, maka masa kelaparan itu lewat. Dan ingat saudara, Daud mengalahkan Goliat bukan dengan ketapel yang besar, tetapi dengan ketapel yang kecil. Ingat saudara, Musa membelah laut bukan dengan tongkat yang besar, ya, tetapi dengan tongkat yang kecil, saudara. Ingat saudara, ya seharusnya saya 20 November berangkat ke Israel, saudara, di mana di Mesir itu ada gereja sampah, yang itu bukan memang namanya gereja sampah karena berada di pemukiman. Itu di situ itu ada gunung, ada gunung yang dijadikan gereja, dan gunung ini pindah akibat doa daripada orang-orang percaya. Pada waktu mereka diancam oleh penguasa akan dibunuh, kalau kamu nggak doa, katanya kamu punya iman sebesar biji sesawi, bisa memindahkan gunung. Ayo, pindahkan gunung ini, saudara. Saudara tahu, mujizat Tuhan terjadi. Pada waktu mereka berdoa seharian, tiba-tiba terjadi gempa, dan gunung ini pindah sejauh 3 km. Dan akhirnya dijadikan sebuah gereja, saudara. Dan saya percaya juga, kalau saudara hari-hari ini ada yang mengalami hal yang tidak baik dalam kehidupan saudara, minta Tuhan berikan aku Goshen, tanah yang dipakai untuk memelihara Israel ketika tulah sedang menimpa Mesir selama 7 tahun. Dan Goshen itu ada terjadi dalam kehidupanmu. Yang tujuh katakan amin. Entah engkau dipertemukan dengan majikan yang baik, atau mungkin majikanmu engkau pikir, wah mungkin jahat, kejam, tapi pada saat engkau bisa melewati semuanya, ya engkau menang atas dirimu, dan engkau terbang di atas badai, dan engkau akan keluar lebih dari seorang pemenang. Yang tujuh katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah menghasilkan buah. Bagaimana saudara bisa berhasil? Dan katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya,
Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya apa? Mau berhasil katakan amin. Ya, berhasil bawa dolar untuk ke Indonesia. Berhasil supaya gajinya cepat jadi 6.000. Jadi 8.000. Yang majikan yang sini dak dik duk. Untung nggak ada majikan ya Pak ya. Untung nggak ada dai-dai sama singsang. Ya, saudara ya. Saudara ya. Saudara, masalah berkat itu saudara nggak usah khawatir. Karena apa? Engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, kalau dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal, apalagi cuman secara materi. Karena uang itu adalah berkat Tuhan yang terendah, yang nomor 7. Di atasnya masih ada sukacita, damai sejahtera, kesehatan. Ya, uang tidak bisa membeli umur kita. Uang tidak bisa membeli kesehatan kita. Nggak bisa, saudara. Ya, kalau seandainya uang banyak, pasti yang zaman corona kemarin orang kaya-kaya pada nggak mati dong. Buktinya banyak konglomerat juga mati juga. Artinya apa? Uang sudah nggak laku, saudara. Dan pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, ya, ayo kita beribadah bukan mencari berkat, tetapi kita belajar untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan jangan dijadikan hanya pemuas untuk memenuhi keinginan kita. Tuhan jangan dijadikan sebuah objek saja, alat untuk memuaskan kebutuhan kita, saudara. Padahal berkat daripada kekristenan apa? Adalah keselamatan. Karena kematian Tuhan di atas kayu salib membuat kita yang harusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Ya, saudara, ya biarlah kita mencukupkan diri dengan apa yang ada dan belajar untuk terus mengasihi rumah Tuhan, belajar untuk menyembah Tuhan. Kalau nyembah itu sungguh-sungguh. Saudara, tahu kata sembahyang. Sembah itu merendahkan diri, yang itu diambil dari bahasa Sanskerta atau Bali kuno atau Jawa kuno yang artinya yang maha kuasa, yang maha mulia, saudara. Dan jadi saudara, ya jangan pernah ngomong, tunggu saya kaya dulu Pak, saya baru perpuluhan. Tunggu saya kaya dulu Pak, saya baru menabur. Saya katakan, itu akan membawa saudara ke kota yang bernama tidak pernah. Saudara, karena apa? Ya, memberi adalah salah satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, nyembahnya saya lihat tadi luar biasa. Ya, praise-nya luar biasa. Tetapi juga bentuk penyembahan kita kepada Tuhan juga adalah memberi. Saudara, di zaman dulu, ya para imam datang tidak dengan tangan yang kosong. Mereka membawa kurban, saudara. Tetapi bukan dengan paksaan, saudara. Ya, dan saya percaya, saudara, orang yang pasti menabur, pasti akan menuai. Amin. Saudara, di mana puji Tuhan ya, kalau saya saksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan ya saya dan keluarga, di mana kami yang awalnya biasa-biasa saja, tetapi yang kami terus menanam diri kami di rumah Tuhan. Bahkan orang berkata, kalau terus-terusan di gereja mau makan apa nanti? Ya makan nasi lah, saudara. Ya kan? Terus kalau terus gereja mau jadi apa besar? Ya jadi orang lah, ya saudara ya. Terus kemudian saudara tahu, ingat kisah yang 5 roti dan 2 ekor ikan. Di mana mujizat terjadi, ya itu bukan pada saat tiba-tiba pada waktu Tuhan Yesus mengucap syukur. Kan Tuhan Yesus mengucap syukur ya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu pada waktu Tuhan Yesus berdoa, apakah tiba-tiba rotinya berubah segede gajah? Enggak loh. Apakah dengan Tuhan Yesus berdoa ikannya berubah segede ikan paus? Enggak loh. Tetapi mujizat terjadi pada saat roti yang kecil itu dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan, mujizat lipat gandaan terjadi. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara mungkin tidak punya uang banyak. Mungkin saat ini yang Tuhan percayakan uang kecil. Tetapi pada saat engkau tahu terus untuk berbagi, engkau tahu untuk terus menabur, sesuatu yang kecil di tangan Tuhan akan menjadi mujizat, memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul, yaitu bagi murid-muridnya yang mengasihi Tuhan. Yang tujuh katakan amin, saudara. Banyak orang yang pelitnya minta ampun, saudara. Ya, tapi kalau untuk investasi, diiming-imingi arisan,
diiming-imingi investasi, ya kan saya ada yang ludes, ya kena 3M, habis karena apa? Pada waktu dia diberkati itu untuk nabur pekerjaan Tuhan nggak mau. Sekarang ya hampir tiap tahun dia minta surat keringanan kepada saya. Ya, bahkan ada lagi yang dulu sudah memegang uang itu sampai 30 miliar di tabungannya. Pada saat gereja perlu, ya pada saat gereja perlu, ya ibaratnya saya berkata bisa nggak gereja perlu untuk memperpanjang tempat tinggal. Padahal saya tahu ini lagi naik ya. Ngomong oh lah nggak bisa. Padahal juga nggak seberapa saudara. Dibanding dengan yang Tuhan percayakan kepada dia saat itu. Hari-hari ini saudara, ludes des karena apa? Karena orang karakternya itu bisa dilihat. Pada saat beri dia kekuasaan, beri dia uang yang banyak, itulah karakter yang asli. Tetapi pada waktu dia mempunyai uang yang banyak, dia mempunyai kekuasaan, dia tetap rendah hati, tetap mengasihi gereja Tuhan. Saya percaya, maka akan terus dipelihara oleh Tuhan. Saya percaya, amin saudara. Karena apa? Pada waktu caranya Tuhan untuk memberkati anak-anaknya bagaimana? Ya salurannya apa? Melalui sebuah pekerjaan Tuhan, saudara. Saudara, ya Tuhan tidak butuh uang saudara. Tetapi pekerjaan Tuhan perlu uang saudara. Yang 7 katakan amin. Ya, kalau engkau seperti sumur yang nggak pernah diambil airnya, sumur itu akan apa? Ibu-ibu mati. Karena apa? Nggak pernah diambil. Karena apa? Cuma disimpan terus, saudara. Padahal kita ya hidup itu paling kalau nanti dipanggil Tuhan cuma butuh 1 kali 2 meter. Iya atau iya? Nggak muluk-muluk saudara minta tolong kuburkan saya di tanah 100 meter persegi. Nggak ada. Saudara ya, pasti 1 kali 2 meter aja. Saudara, biarlah engkau beribadah bukan mencari berkat Tuhan. Tetapi engkau beribadah mencari wajah Tuhan. Yang 7 katakan amin. Pada waktu engkau mengasihi dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan senang hatimu, mengasihi hukum yang kedua dan mengasihi sesama manusia, maka katakan genaplah kitab para nabi. Saudara, doa Bapa kami itu enggak muluk-muluk loh saudara. Dikatakan Matius 6 ayat 11, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah itu tandanya kita mengakui bahwa dia itu sumber berkat. Saudara, kemudian pada hari ini itu saudara enggak perlu khawatir, hari ini ya hari ini. Ya, secukupnya itu apa? Tidak serakah, saudara. Dan saya percaya pada saat kita melakukan 3 hal, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, jaga pergaulan saudara selama di Hong Kong. Ya, jangan sampai ada hawa heni. Ya. Ya. Kalau di Singapura banyak Adam Ali. Ya, kalau yang di Hong Kong khawatirnya hawa heni. Ya, saudara ya. 1, dia berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Yang ketiga, menghasilkan buah. Begitu engkau dilihat orang, engkau menghasilkan buah dan buah itu manis rasanya. Amin. Dan saya percaya dan yakin, maka pada waktu Tuhan menyertai engkau melakukan 3 hal tersebut, maka perjalananmu akan menjadi berhasil dan engkau beruntung di bumi dan di surga. Yang 7 katakan amin. Mari saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Ya, saya persilakan hambanya Pak Bobi, ya Om Bobi, Papi Bobi untuk ya memimpin perjamuan kudus. Janjimu seperti fajar pagi hari.